Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak ya. Berjumpa lagi dengan Bu Imah, Mapel Administrasi Pajak ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang SPT, Surat Pemberitahuan Pajak untuk pajak penghasilan orang pribadi. Kita mulai ya. Nah, sebelum kita membahas materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama adalah Ibu harap kalian dapat menyebutkan pengertian surat pemberitahuan pajak. Yang kedua, menyebutkan jenis formulir SPT tahunan untuk orang pribadi. Yang ketiga adalah siswa dapat menyebutkan fungsi SPT. Yang keempat adalah siswa dapat menjelaskan elemen SPT tahunan. Yang pertama kita bahas dulu pengertian SPT. Jadi pengertian SPT adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Atau SPT tahunan PPH merupakan formulir yang diisi wajib pajak gitu ya, wajib pajak PPH orang pribadi yang melaporkan identitas dirinya, kemudian hartanya, kewajiban atau utangnya, penghasilan, dan perhitungan pajak setiap tahun. Selanjutnya adalah jenis formulir SPT tahunan orang pribadi. Jenisnya adalah ada 3. Yang pertama adalah formulir 1770. Yang kedua, formulir 1770S. Yang ketiga adalah formulir 1770SS. Oke, Ibu jelaskan yang pertama, formulir 1770 adalah formulir ini digunakan untuk usaha atau pekerja bebas yang menyelenggarakan pembukuan dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPH final atau bersifat final. Sedangkan formulir 1770S, formulir ini digunakan untuk satu atau lebih pemberi kerja baik dari dalam negeri yang dikenakan PPH final dan bersifat final. Nah, sedangkan 1770S adalah formulir ini wajib pajak dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta setahun dan tidak memiliki penghasilan lain. Itu adalah formulir 1770SS. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah fungsi SPT atau fungsi surat pemberitahuan pajak. Yang pertama, untuk wajib pajak penghasilan. Nah, yang pertama, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan pajak. Yang terakhir adalah harta dan kewajiban wajib pajak. Yang kedua, untuk perusahaan kena pajak. Yang pertama, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau disebut PPNBM yang terutang gitu ya. Kemudian yang kedua, mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang terakhir adalah pembayaran atau pelunasan pajak. Yang terakhir adalah bagi pemungut pajak atau pemotong adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya gitu ya. Sedangkan selanjutnya adalah elemen di dalam SPT tahunan. Nah, untuk hari ini Ibu elemennya akan memberikan contoh dari SPT. Nanti untuk persyaratan elemen dalam SPT Ibu jelaskan pertemuan selanjutnya ya. Jadi SPT tahunan yang lengkap adalah semua elemen SPT tahunan induk. Induk itu berarti yang aslinya ya. Kemudian ada lampirannya yang telah diisi lengkap gitu ya.
ada lampiran khusus serta ada keterangan atau dokumen yang disyaratkan gitu ya. Baik, itu yang Ibu jelaskan untuk pertemuan hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan perlihatkan contoh SPT. Nah, yang pertama adalah SPT 1770S. Nah, ini adalah contoh formulirnya. Nih formulirnya ya. Yang kedua adalah formulir 1770 SS. Nah, ini formulirnya ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari gitu ya di internet. Nih. Di kolom identitas agak berbeda ya dengan 1770 SS. Nah, yang terakhir adalah 1770. Nah, ini. Nah, itu adalah contoh dari formulir SPT. Sekian dari Bu Ima, semoga ilmu hari ini kita bermanfaat ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.